Semangat pagi, mahasiswa Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Video ini akan menjelaskan tentang materi kita yang pertama, yaitu hakikat manusia ya. Ibu sengaja mengambil gambar ini untuk memberikan Anda gambaran tentang hakikat manusia tersebut. Ya, jadi proses manusia itu terjadi ya pada buku sejarah, yaitu tentunya Anda masih ingat dulu bahwa ada zaman purba seperti itu, zaman Meganthropus erectus, kemudian zaman Paleojapanicus dan lain sebagainya. Jadi di sana dijelaskan bentuk tubuh manusia itu seperti terlihat di gambar awalnya ya, seperti ini. Kemudian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan akhirnya jadilah seperti kita sekarang ini. Nah, itu dari buku sejarah yang Ibu baca ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu hakikat manusia itu sebenarnya seperti apa ya. Jadi hakikat manusia, dari materi hakikat manusia ini yang pertama yang kita bahas tentunya hakikat manusianya. Nah, ada beberapa pembahasan di sini, baik itu dari segi secara fisiologis, secara teori atau pendapat orang itu mengenai hakikat manusia. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah secara fisiologis atau jasmaninya. Jadi keturunan manusia diciptakan dari sel-sel sperma, yaitu bercampurnya dengan sel-sel telur atau ovum dalam rahim seorang ibu yang mengandungnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi prosesnya itu pertama menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang, dan mencapai kelengkapan fisiologis dan anggotanya secara lengkap. Nah, secara fisiologis ini itu sesuai dengan segi medis atau kedokteran. Jadi seperti itu proses manusia itu diciptakan di dalam rahim seorang ibu, bertemunya sel sperma dari ayah dan kemudian bercampur dengan sel sperma dari sel telur dari ibu, seperti itu. Kemudian merekat di rahim, kemudian dia tumbuh menjadi daging, tulang belulang, kemudian sampai lengkap dengan anggota tubuhnya, seperti itu. Nah, ini secara kedokteran atau medis dari proses pembentukan manusia tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada teori dan pendapat mengenai penciptaan manusia. Nah, yang pertama itu ada teori evolusi. Nah, jadi teori evolusi ini adalah berkembang dari benda yang sangat sederhana menjadi transformasi ke bentuk manusia yang lebih kompleks. Nah, teori evolusi ini adanya perkembangan ya, seperti yang Ibu gambarkan di di gambar tadi ya, proses perubahan bentuk tubuh manusia itu. Kemudian selanjutnya golongan realisme. Realis itu berpendapat bahwa orang yang beranggapan bahwa realita ini bersifat bendawi. Nah, jadi semua yang ada penciptaan manusia ini realita. Jadi ada bentuknya seperti itu, ada realita dan bendawi. Jadi nyata ya. Itu menurut golongan realis. Kemudian pendapat ahli agama. Nah, kalau pendapat ahli agama ini, manusia diciptakan di surga, kemudian datang dari surga bersifat fisik atau roh. Nah, jadi kalau menurut ahli agama itu kita itu bersifat roh ya, bersifat roh seperti itu, baru masuk ke badan kasar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa pembahasan lebih lanjutnya cari di buku atau pendapat mengenai ahli agama tentang penciptaan manusia tersebut ya. Nah, secara umum atau garis besarnya mereka berpendapat bahwa manusia itu diciptakan di surga, datang dari surga,
yang bersifat fisik atau roh seperti itu. Kemudian satu lagi ada teori creatio ex nihilo. Jadi teori ini menjelaskan bahwa penciptaan itu dari tiada, ya. Dikatakan mulanya hanya Tuhan yang ada, dalam kesendiriannya beliau menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada di sampingnya. Jadi ketika itu hanya ada Tuhan saja, kemudian beliau menciptakan, pernah Ibu membaca, jadi beliau menciptakan tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu, alam semesta ini, baru beliau menciptakan menciptakan manusia, seperti itu. Ada laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang biaklah. Nah, itu teori dari creatio ex nihilo, ya, yang Ibu bisa jelaskan dari teori tersebut. Kemudian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa teori dan pendapat tadi disimpulkan bahwa yang pertama, keberadaan manusia pertama kali di bumi ini tidak diketahui secara pasti. Ya, memang benar, siapa manusia pertama di bumi ini kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu siapa-siapa. Kemudian yang kedua, diperkirakan bumi mendahului keberadaan manusia sebagai penghuni di atasnya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa Tuhan itu menciptakan alamnya terlebih dahulu, yaitu tumbuh-tumbuhan, seperti itu hewan, kemudian terakhir baru manusia. Kemudian yang ketiga, mungkin saja sebelum penghuni bumi ini manusia telah berada di tempat lain, kemudian mengalami eksodus atau perpindahan secara massal ke atas bumi. Nah, jadi mungkin kita sebelumnya ini pernah ada di planet mana, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, Tuhan, ya. Jadi Tuhan sebagai pencipta dunia tidak memerintah langsung karena ia bersifat transender mutlak atau melampaui dunia ini. Jadi Tuhan itu kan tidak terlihat seperti itu ya. Jadi dia memerintah langsung karena ia bersifat transender atau mutlak. Nah, jadi salah satu contohnya itu adalah misalnya banjir, ya, banjir. Kenapa sampai terjadi banjir itu? Karena manusia itu salah. Nah, salahnya di mana? Nah, itulah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa Anda itu salah, seperti itu. Nah, salahnya di mana? Kita sering buang sampah di sungai, tidak memperhatikan lingkungan, seperti itu ya. Dan juga bisa Ibu contohkan zaman COVID sekarang ini. Nah, jadi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberitahu kita bahwa seperti inilah yang seharusnya Anda lakukan untuk menjaga lingkungan Anda, seperti itu ya. Nah, karena setelah pandemi COVID ini kan banyak ada pembenahan dari alam semesta kita. Misalnya es di kutub utara itu kembali membeku karena kegiatan manusia atau proses yang ada di dalam dunia ini itu berubah, sehingga itu juga secara otomatis mempengaruhi alam semesta kita, ya kan? Nah, kemudian yang kelima itu, alam berada dalam hubungan yang paling dekat dengan Tuhan dan diketahui melalui dirinya sendiri. Nah, yakni alam adalah kesadaran Tuhan sendiri. Nah, merupakan substansi dari pengetahuan dan yang mengetahui atau dikenal dengan the knower, yang diketahui itu the know, dan pengetahuan itu the knowledge, adalah satu ya. Jadi Tuhan itu sangat dekat dengan alamnya, yakni dengan alamnya. Jadi secara otomatis kalau kita ingin istilahnya seperti inilah beliau memberikan semuanya untuk kita lewat alam ya, menjelaskan ke kita lewat alam ini, seperti itu ya. Nah, itu kesimpulan dari pendapat dan teori beberapa ahli tentang hakikat manusia tersebut. Nah, oke, sekarang kita lanjut mengenai dimensi kepribadian manusia. Nah, pada dimensi kepribadian manusia ini, yang pada umumnya atau garis besarnya itu manusia
satu sisi dapat dipandang sebagai realitas fisik dan realitas fisikis. Nah, jadi fisik itu bisa dilihat, ya. Kalau fisikis itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang pertama dibahas di sini bahwa lebih menekankan pada realitas dan fungsi-fungsi jasmani, menunjukkan bahwa keberadaan dan kehidupan manusia sangat ditentukan oleh fisiknya. Aspek jasmani atau benda tunduk pada hukum-hukum alam. Semua yang dikerjakan dan diperbuat manusia merupakan kausalitas alam tanpa diintervensi oleh aspek lain. Nah, contohnya seperti umur manusia. Nah, jadi manusia itu tunduk pada hukum-hukum alam. Jadi tidak ada manusia yang hidupnya abadi seperti itu, ya. Yang manusia normal itu tidak ada hidupnya seumur hidupnya abadi. Tidak seperti istilahnya ular yang bisa ganti kulit dan dia bisa hidup kembali, seperti itu tidak ada. Jadi umur manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, seperti itu. Ada hukum-hukum alam yang menentukannya, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada realitas dan fungsi-fungsi rohani. Aktivitas dan perbuatan manusia secara lahir sangat ditentukan oleh aspek rohaninya. Aspek ini sudah ada sebelum manusia lahir dan akan melanjutkan kehidupannya di akhirat nanti setelah meninggal jasadnya di dunia. Nah, jadi ini Ibu jelaskan dari segi proses roh yang ada di dalam diri manusia tersebut, ya. Nah, jadi yang Ibu tahu bahwa manusia itu lahir ke dunia ini sudah memiliki karmanya masing-masing, ya. Jadi dia turun ke dunia ini sudah memiliki visi dan misinya sendiri, ya. Jadi tugasnya ke dunia ini apa, untuk melanjutkan apa, dan untuk memperbaiki apa. Itu yang Ibu maknai dari realitas dan fungsi dari roh manusia tersebut. Jadi kita wajibnya atau sebaiknya itu mengetahui secara sadar bahwa kita itu ke dunia ini memiliki visi dan misi dari Tuhan. Ya, jadi ditugaskan, Ibu ketemu dengan kalian saja, ini adalah salah satu visi dari Tuhan, ya. Tujuannya untuk apa? Ya, nanti kalian akan tahu, seperti itu, ya. Nah, dan semua itu, semua jawaban itu Anda akan dapatkan melalui proses dari perjalanan hidup Anda, seperti itu, ya. Nah, itu dia. Dan dan akan melanjutkan kehidupan di akhirat. Jadi ketika Anda sudah meninggal di dunia ini, itu perjalanan roh itu akan terus berlanjut di sana, ya, di sana di dunia sana, seperti itu. Jadi apa yang kita perbuat di alam semesta ini, di dunia ini, jadi hasilnya akan kita terima di sana. Kalau kita memang harus kembali lagi ke dunia ini untuk visi atau misi tertentu, ya kita kembali lagi seperti itu, ya. Nah, itu dia. Dan selanjutnya, yang terpenting bahwa kehidupan rohani telah hidup sebelum dan terus hidup walaupun jasadnya sudah mati. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ketika Anda sudah mati di dunia ini, tapi roh Anda itu akan tetap hidup dan menjalani misalnya hasil perbuatan Anda di dunia ini, seperti itu. Kalau memang harus kembali, ya kembali, seperti yang Ibu bilang tadi, kembali, lahir kembali untuk menjalankan karma yang Anda perbuat, seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang aspek fisik dan aspek fisikis, ya. Jadi aspek fisik di sini adalah dimensi fisik atau jasmani manusia hidup di alam ini dan tunduk kepada
hukum alam dan ia memerlukan penyesuaian diri dengan tuntutan hukum-hukum alam. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa fisik kita ini seperti tadi umur ya. Jadi tunduk dengan hukum-hukum alam. Manusia itu akan mati seperti itu ya, itu akan disesuaikan dengan kodratnya ya, yang diperintahkan oleh Tuhan seperti itu. Dan ada umur, misalnya dia lahir, kemudian setelah lahir dia menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian remaja, menjadi dewasa, kemudian akhirnya meninggal seperti itu ya. Nah, kemudian keberlanjutan kehidupan hanya bisa terwujud bila mana kebutuhan fisiknya dapat terpenuhi seperti makan, minum, menghirup udara dan lain sebagainya. Nah, jadi fisik ini membutuhkan makan, minum, menghirup udara dan lain sebagainya ya. Jadi dia memerlukan hal-hal ini ya. Jadi dia memerlukan secara fisik yang memerlukan hal-hal ini. Dan itu harus dipenuhi oleh setiap manusia yang hidup seperti itu ya. Kemudian aspek fisik mempunyai kemampuan meneruskan keturunannya dengan cara berkembang biak melalui fungsi-fungsi biologisnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa secara medis atau kedokteran itu pembentukan manusia itu terjadi seperti itu. Jadi bertemunya sel sperma dan sel telur, kemudian diproses di dalam rahim seorang ibu, kemudian dia menempel dan akhirnya terbentuklah bayi seperti itu ya. Nah, jadi itulah dia memang diwajibkan untuk meneruskan keturunan. Itu yang normal ya. Itu kemampuan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada manusia secara fisiknya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu semua organ tubuh dan aspek lainnya secara bersinergi satu dengan lainnya menunjang kehidupan manusia dalam mencapai tujuan dan kebutuhan. Nah, jadi semua organ tubuh itu saling berkaitan. Jadi dia tidak bisa hanya satu saja yang berfungsi. Misalnya organ vital kita kan ada jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, itu jika ada salah satu yang rusak, itu akan menyebabkan tubuh kita itu mengalami sakit. Nah, itu akan berpengaruh pada tubuh kita, aktivitas kita. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa semua organ tubuh itu secara bersinergi satu dengan lainnya akan menunjang kehidupan ya. Nah, itu. Kemudian aspek psikis atau rohani. Nah, aspek psikis atau rohani ini lebih ke hal yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, jadi yang pertama dijelaskan di sini mengenai dimensi rohani atau manusia adalah suatu yang tidak bersifat fisik atau materi ya. Jadi tidak terlihat seperti itu tapi bisa dirasakan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian secara fisik Anda terdiri dari tubuh dan beberapa organ tubuh dengan fungsinya masing-masing ya. Apakah Anda merasakan rohani itu merupakan bagian dari diri Anda? Nah, itu ada satu pertanyaan Ibu untuk Anda memahami rohani, psikis atau rohani itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, jadi Ibu berikan contoh di sini. Ketika Anda ingin pergi ke kampus misalnya. Ketika Anda ingin pergi ke kampus, yang mendorong Anda untuk pergi ke kampus itu apa? Fisik Anda atau psikis Anda? Nah, tentunya psikis Anda kan, roh Anda, keinginan Anda untuk datang ke kampus. Jadi, itulah salah satu, kemudian baru diikuti oleh tubuh Anda, baru tubuh Anda bergerak seperti itu ya.
Nah, jadi itu salah satu contoh aspek psikis atau rohani ini. Jadi dia tidak terlihat, tapi dia akan menjadi terlihat ketika tubuh Anda itu melaksanakannya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ketika Anda sadar akan diri Anda, maka Anda mengetahui eksistensi Anda. Kesadaran terletak pada rohani, bukan pada fisik. Nah, jadi kalimat di sini menjelaskan bahwa Anda akan mengetahui eksistensi Anda atau fungsi Anda atau tujuan Anda itu ketika Anda menggunakan psikis Anda, menggunakan pemikiran Anda seperti itu. Dan setelah Anda berpikir untuk melakukan ini itu dengan dan melaksanakan tujuan Anda tersebut, Anda baru akan mengaplikasikannya atau menjalankannya dengan fisik Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan psikis yang bisa Ibu jelaskan dengan contoh tersebut, ya. Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya mengenai perbedaan antara aspek fisik dan psikis seperti itu. Semoga bisa paham ya. Nah, sekarang aspek psikis Anda terdiri dari beberapa bagian. Seperti nih, sebagian orang hanya menatap gejala psikis tampak ke permukaan atau melalui aspek jasmani. Nah, contohnya seperti orang marah mukanya merah atau lainnya. Nah, itu salah satu cara Anda untuk mengetahui atau menatap gejala psikis orang. Nah, kalau orang marah itu mukanya merah atau matanya melotot seperti itu. Kalau orang sedih, bagaimana mukanya seperti itu. Anda bisa melihat psikis orang itu dari terlihat dari mukanya. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya itu ada, ya. Nah, itu cara kita tahu bagaimana psikis seseorang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aspek jiwani atau spiritual. Itu merujuk pada bagian dalam diri pandangan manusia bahwa manusia mempunyai dimensi fisik dan psikis. Nah, jadi jiwa spiritual, aspek spiritual ini lebih lebih mendalam lagi bahwa dia itu merasakan bahwa ada dimensi fisik dan psikis pada dirinya seperti itu. Jadi tingkat spiritual dari orang itu terlihat dari bagaimana dia mendekatkan diri dengan Tuhan dan lain sebagainya seperti itu, ya. Itu untuk aspek spiritualnya. Kemudian juga dijelaskan bahwa aspek jiwani atau spiritual adalah esensi manusia terpisah dari fisik dan mempunyai potensi untuk mengetahui dan mengalami serta sebagai subjek penerima informasi dari dalam maupun dari luar dirinya. Nah, jadi dia terpisah dari fisik ya. Aspek jiwani atau spiritual ini terpisah dari fisik. Nah, ini bisa menerima informasi dari dalam maupun dari luar dirinya. Jadi dia seakan sudah memahami dirinya sendiri seperti itu, di dalam dirinya sendiri atau apa yang terjadi di lingkungannya seperti itu. Kemudian ini ada kalimat yang menyimpulkan dari aspek jiwani atau spiritual tersebut, yaitu wujud manusia sangat ditentukan oleh wujud spiritualnya. Nah, ini dimaksudkan, ini bisa Ibu berikan contoh bahwa kita bisa melihat wujud spiritual seseorang itu dengan cara
perilakunya, kemudian tutur katanya seperti itu ya, dan bagaimana mereka memperlakukan keagamaannya seperti itu, bagaimana mereka menjelaskan kepercayaannya ke orang tanpa mereka harus istilahnya toleransi seperti itu, toleransi dan kita itu sama-sama berada di jalan Tuhan seperti itu. Jadi wujud spiritual ini memang bisa terlihat dari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, itu sifatnya sangat spesifik ya, sangat spesifik dan semoga tidak banyak yang istilahnya kalau hanya kamuflase seperti itu. Semoga Anda tidak menemukan wujud spiritual yang seperti itu ya. Nah, oke. Demikian ya, demikian materi dari hakikat manusia ini ya. Semoga Anda bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa bagaimana manusia itu terbentuk ya, bagaimana manusia itu dibentuk baik dari segi kedokteran, dari segi teori atau pendapat, dan manusia itu terdiri dari aspek fisik, fisikis, dan juga spiritual seperti itu. Jadi di sanalah Ibu ingin Anda itu memahami bahwa setiap orang, setiap individu atau nantinya peserta didik Anda itu harus Anda benar-benar hargai, karena proses yang mereka lalui sampai mereka jadi manusia seperti itu sangat luar biasa sekali ya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang pendidik seperti itu, pahamilah mereka dari situasi mereka seperti itu, pahami mereka dari situasi mereka, jangan hanya memandang keadaan itu dari posisi Anda sendiri. Jadi jika Anda menemukan misalnya peserta didik Anda itu istilahnya dia itu jahil atau tidak mengikuti aturan yang Anda anjurkan seperti itu, Anda cari tahu dan kenapa dia seperti itu ya, apalagi itu terjadi berulang-ulang dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran Anda. Nah, itu Anda perlu cari tahu ya, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu dan sering ya. Nah, itu perlu Anda antisipasi, dan ingat bahwa setiap manusia itu, setiap peserta didik itu memiliki keunikan tertentu ya, memiliki keunikan tertentu. Semua manusia itu pintar ya, semua manusia itu dilahirkan pintar, hanya saja mereka memiliki karakternya masing-masing, baik itu dari genetiknya ataupun dari dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi Anda itu harus benar-benar paham terlebih dahulu bagaimana hakikat manusia itu terjadi, dan baik itu dari proses fisiknya dan psikisnya. Mungkin saja kalau kita lihat dari psikisnya, dia itu sebenarnya dari anak yang ada masalah di keluarga, makanya dia berbuat seperti itu. Nah, itu yang Ibu ingin tekankan kepada Anda, bahwa cari tahu jika ada murid Anda yang bermasalah seperti itu ya. Nah, oke, sekian video materi untuk hakikat manusia. Semoga Anda paham dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Jika Anda belum paham, Anda bisa menanyakan lewat grup atau chat Japri Ibu ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video dengan materi berikutnya. Terima kasih.